itu akan melaksanakan batch 4 untuk para anggota yang mengikuti QRS barcode. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat pukulan telak karena pandemi COVID-19. Tidak sedikit usaha yang jatuh karena lesunya roda perekonomian selama berbulan-bulan. Namun di tengah kelesuan itu, masih ada di antara para pengusaha UMKM yang berusaha bertahan dan mencoba bangkit kembali. Seperti yang dilakukan UMKM yang ada di Bandung Barat, pada liputan Adikarya Parlemen kali ini, salah satu anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Gerindra Persatuan, Tobias Ginanjar Saidina, SAP, bersama teman satu fraksinya, Dr. Buki Wibawa Karyaguna, MSI, menyambangi dua tempat para UMKM yang berada di wilayah Bandung Barat pada Sabtu 26 Desember 2020. Assalamualaikum pemirsa Bandung TV. Saat ini saya berada di Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya ada dua kegiatan mengunjungi komunitas-komunitas UMKM yang ada di KBB. Nah, saat ini kita akan mengunjungi pertama gerai UMKM yang ada di Ngamprah di Cimareme. Ini ada komunitas UMKM yang dinaungi oleh Hipmikindo. Ada gerai UMKM yang berisi dari berbagai macam produk di KBB. Dan kedua nanti saya akan ke Cililin sama ada komunitas juga berbagai macam produk. Nah, saat ini saya udah ada di tempat pertama. Ini di gerai UMKM. Ini letaknya di Jalan Raya Cimareme, Kampung Tembokan Cipendei. Nah, ini lokasinya. Jadi kalau lewat daerah sini wajib mampir ke sini. Di dalamnya banyak sekali produk-produk UMKM. Ada kopi juga, bisa ngopi juga di sini. Tempatnya enak dan banyak ragamnya. Jadi mampir ke sini jangan lupa. Di tempat pertama, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Gerindra Persatuan, Tobias Ginanjar Saidina, sebelum mendengarkan cerita dan masukan dari para UMKM, terlebih dahulu meresmikan gerai dari Hipmikindo, Kabupaten Bandung Barat, yang lokasinya di Jalan Raya Cimareme, Kampung Tembokan Cipendei. Di gerai ini terdapat gelaran produk UMKM yang ada di Bandung Barat, dengan berbagai macam produk mulai dari makanan, pakaian, sampai dengan pernak-pernik. Saat ini saya sudah berada di gerai Hipmikindo KBB. Ini lokasinya di Kampung Citembong ya, di Cimareme. Jadi teman-teman kalau lagi lewat sini boleh mampir ke sini. Sini luar biasa. Di sini di gerai ini ada berbagai macam UMKM yang tergabung di Hipmikindo. Produk-produknya dia dari Kabupaten Bandung Barat ada semua di sini. Luar biasa nih, ada macam-macam, nanti kita lihat ya. Saat ini saya udah sama Kang Saiful Ketua Hipmikindo dan Kang Tatang dari sekretarisnya ya. Ini boleh diceritakan sedikit mengenai gerai ini, Pak? Ya. Alhamdulillah, Kang, ini merupakan pemula ya. Gerai yang pertama, ini menjadi sebuah program pertama juga yang memang kita akan unggulkan karena memang ini kita mulai di titik ini. Karena ada beberapa titik lagi akan kita buka gerai UMKM ini dalam rangka kita berupaya melakukan sebuah pemasaran produk-produk UMKM gitu. Kita mendorong bagaimana produk UMKM bisa di tengah pandemi saat ini bisa tampil, bisa muncul gitu. Selain di gerai ini juga kita akan coba koordinasi dengan beberapa market modern gitu, sehingga produk UMKM bisa masuk juga ke market-market modern yang memang ini kan potensi produk UMKM yang saat ini harus muncul gitu ya di permukaan, baik itu di lokal KBB maupun di luar KBB gitu, sehingga produk UMKM ini dilirik dan menjadi apa yang diutamakan lah oleh para konsumen gitu, sehingga bisa menghidupi atau bisa berputarnya perekonomian yang ada di lokal. Dan gitu, dengan kita mendorong, dengan kita belanja, dengan kita membeli produk UMKM, maka ini mendorong perekonomian di daerah yang berdampak nasional. Apalagi saat ini kan kita ketahui situasinya sedang pandemi ya, otomatis pasti UMKM ini terdampak. Nah, mari kita gaungkan semangat agar UMKM ini bangkit, kita beli produk-produk UMKM lokal, oke?
boleh ini Pak, boleh saya diantar, ada apa aja diceritakan nih, biar pada tahu semuanya. Ini tas, ini produk pengurus kita, ya. Nah, ini ada fashionnya. Ini ada baju. Nah, karena baju ini juga produk kita juga ini kan, baju yang Oh dari ini ya. kita. Nah ini kemudian juga ada kupluk juga, rajut ya, produk UMKM KBB juga. Dari kulinernya ini ada keripik ya. Ini dari berbagai rasa Kang. Alhamdulillah ini sudah lengkap ya perizinannya ya, BRT halal sudah lengkap. Oh sudah. Oke gitu ya. Dagangnya udah didaftar ya? Ya sudah terdaftar. Lagi kan proses Kang. Ininya. Terus ada apa lagi nih? Ini ada coklat kopi anti ngantuk. Tuh kalau mau perjalanan luar kota nih, makan ini dulu, jadi nggak ngantuk di jalan. Nah ini pai susu yang kalau orang mungkin kenalnya pai Bali ya, tapi ternyata di KBB juga ada pai susu Kang. Oh ini asli KBB ini. Wih. Jadi jangan jauh-jauh ke Bali, di KBB aja ada pai susu. Ini bagus banget, ini terbuat dari apa nih? Nah ini dari kertas Kang. Oh. Ini Jadi ini sudah eco-friendly nih. Jadi mendaur ulang kertas dijadikan tas kreatif banget daripada menjadi sampah yang tidak terolah gitu kan. Ini diolah dijadikan tas dan pernak-pernik lainnya. Ada di sini ya semua? ada di sini Kang. Di marketplace ada? Ada juga. Jadi di mana aja adanya? Ini Tokopedia. Oh sudah masuk ya. Oke, ada apa lagi? Nah ini Kang, ini lukisan custom ya. Ini dari benang karpet ya. Jadi yang kita kenal itu karpet itu sebagai alas kaki. Nah saat ini ada inovasi. Bahan karpet bisa juga dijadikan sebuah alas dinding atau hiasan dinding bisa. Ya, jadi gambarnya bisa macam-macam ya? Oh, bisa macam-macam custom Kang. Ini kebetulan Muka orang digambar bisa ya? bisa sesuai. Jadi kalau yang narsis yang pengen mukanya digambar, dipajang, bisa di sini. Karena ini yang eco-friendly kan. Ada apa lagi? Coba, nih kopi. Nah kopi Cangkorah ini. Ini dari Desa Cangkorah nih. Ini dari Cangkorah Batu Jajar, ngolah sendiri. Hasilnya seperti ini nih. Wih, mantap. Ada berbagai macam rasa, ini kopi susu. Ada apa lagi? Sama sih. Sama ya? Paling yang saset. Oh ini ya, ekonomis juga. Lebih ekonomis, lebih praktis juga, tapi harus dulu. Oke. Ada lagi untuk eco-friendly. Oh ini yang sini, yang eco-friendly. Sudah sertifikasi eco-friendly, kita sudah masuk ke Inggris produknya. Wih. Nah, ini sedotannya dari bambu. Ini ke Transmart sudah beberapa tahun ini. Kemudian ini dibuat semua di KBB. Jadi saat ini kan memang isu lingkungan itu lagi tren ya. Karena kalau kita pakai sedotan plastik itu, ternyata kalau di laut itu banyak sampah dan suka dimakanin hewan-hewan, jadinya mereka jadi banyak yang sakit dan lain sebagainya. Jadi mulai beralih ke bambu, ini sudah banyak nih alhamdulillah pakai bambu. Ada juga itu dari buat tempat minum macam-macam, ini semuanya dari bambu. Jadi kreatif sekali Pak Wawan ini, semuanya dari bambu, ciptakan macam-macam nih. Semangat Pak, semoga sukses terus. Ekspornya semakin sukses, lancar. Ini ada seblak-seblakan, ada sambal buat penyuka ini. Pokoknya macam-macam. Ini ada berbagai macam produk UMKM di Bandung Barat. Jadi sekali lagi yang nonton, yang belum tahu, kasih tahu teman-temannya, mampir ke sini, nggak akan nyesel karena berbagai macam produk ada di sini. Oke? Baik, terima kasih. Siap. Ya. Dan ini Bandung Barat sesuai dengan slogannya, segala ayah, segala boga, satu lompat babarengan. Lompat. Siap, Bandung Barat, lompat babarengan. Kunjungan Tobias Kinanjar Saidina selanjutnya adalah ke daerah Cililin yang masih berada di wilayah Bandung Barat.
Wilayah yang terkenal dengan daerah penghasil wajit dan gurilem ini di masa pandemik mengalami masalah dalam pemasaran produk UMKM yang dihasilkannya. Pertemuan dalam sharing session dengan Tobias Ginanjar Saidina tentang kondisi saat pandemik dan usaha mereka untuk terus bangkit dalam keadaan COVID ini memberikan harapan eksistensi UMKM yang ada di wilayah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Karena selama pandemi ini, banyak konsumen yang berpikir ulang untuk membeli barang selain kebutuhan pokok. UMKM yang tergabung dalam Koperasi Bumi Kecil yang anggotanya dari pelaku UMKM wilayah Batu Jajar sampai dengan Gunung Halu berusaha bertahan dengan beralih ke penjualan online. Dan rupanya responnya cukup bagus. Karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, mereka ini adalah salah satu ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Terlebih di masa pandemi COVID-19, UMKM memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang tidak pasti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda, Ketua Koperasi Bumi Kecil. Oke, untuk hari ini kita kedatangan Bapak Dewan Tobias Ginanjar Saidina, Dewan Provinsi Jawa Barat. Beliau kesini berkunjung ke Koperasi Bumi Kecil yang ada di Cafe de Katsu, sharing tentang pemasaran koperasi, sharing tentang permasalahan koperasi di Bumi Kecil. Untuk itu, terima kasih untuk kedatangannya Pak Dewan Tobias Ginanjar Saidina ke Gerai Koperasi Bumi Kecil dan ke Cafe de Katsu. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kami dari komunitas Cilin Channel dan juga dari Koperasi Bumi Kecil. Perkenalkan, nama saya Yadi. Saya Ferry. Saya Ridwan. Pembahasan yang kami laksanakan sekarang itu, kegiatan itu yaitu tentang masalah-masalah yang yang dialami oleh koperasi saat pandemi Covid ini. Mungkin dari koperasi, dari pelaku usaha kuliner dan juga dari budayawan atau founder itu macam-macam ya Kang ya. Kalau dari kami sih, dari koperasi itu banyak sekali, karena koperasi itu memang berhubungan dengan sosial ekonomi, makanya kita butuh masukan, saran dan juga butuh bimbingan dari berbagai pihak. Salah satunya yang sekarang kita laksanakan dengan Pak Dewan Tobias. Kita melakukan sharing-sharing yang berkaitan tentang hambatan kendala koperasi, dan mungkin ada tambahan juga dari pelaku usaha Dekatsu yang mungkin masalah apa yang mereka hadapi saat sekarang juga. Permasalahan UMKM di masa pandemi hampir semua merata terdampak semua. Tapi kita nggak bisa berdiam diri, kita harus terus buat inovasi. Salah satunya kita bersama rekan-rekan yang di koperasi ini, kita dorong teman-teman untuk lebih memfokuskan ke digital marketing. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu kita bisa pulih sedikit-sedikit, kita bisa mulai bangkit dan nggak ada kata menyerah walaupun di situasi COVID saat ini. Nah, hikmahnya dari diskusi yang ini, mudah-mudahan ini bisa memperkuat teman-teman juga untuk tetap bisa bergerak lagi, untuk tetap bisa berkarya lagi dengan usahanya masing-masing. Mungkin itu. Oke, saya Ridwan. Tentang pandemi, tentang UMKM di masa pandemi ini, saya ingin bercerita sedikit aja bahwa musim pandemi untuk UMKM bukan musim semi ya. Tetap semangat dan kita terus berinovasi dan terus melakukan enforcement ya, penguatan. Dengan kehadiran Tobias ini mudah-mudahan jadi treatment bagi kita semua untuk terus tetap optimis dan tetap mari berkarya, bukan mencela, stop pas ya. Itu intinya ya. Terima kasih teman-teman dari Bandung TV, Koperasi dan masyarakat Cililin yang telah mensupport kegiatan sharing session bersama Kang Tobias dan Kang Buki ya. Kang Buki ya. Kita tunggu sharing session selanjutnya biar ada cerita menarik kembali bersama kita. Terima kasih ya. Di saat masa pandemik terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online.
pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Perubahan pola tersebut sejokianya diikuti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat bertahan dan bisa berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi saat ini. Digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan penting, terbukti di masa COVID saat ini. Tidak dapat dipungkiri adanya permasalahan dalam digitalisasi UMKM. Di beberapa pelaku UMKM, keterbatasan akses internet masih tetap menjadi kendala. Pemahaman dari pelaku UMKM terhadap teknologi, pemasaran online terbatas, proses produksi, dan akses pasar daring masih dinilai belum cukup maksimal. Namun di masa sekarang ini, tentunya penggunaan teknologi menjadi solusi yang paling pas untuk membantu roda perekonomian UMKM tetap berjalan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan pemasaran melalui media sosial dan marketplace yang telah ada. Alhamdulillah hari ini kegiatan sudah beres. Tadi sudah mengunjungi 2 lokasi kegiatan gerai-gerai UMKM yang ada di KBB yang berisi dari berbagai macam komunitas UMKM dan produk-produknya. Banyak sekali aspirasi, informasi yang saya dapatkan. Insya Allah mudah-mudahan informasi tersebut bisa bermanfaat dan bisa saya perjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan mudah-mudahan UMKM yang ada di Jawa Barat khususnya di KBB bisa semakin maju di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa bangkit. Mungkin itu saya pamit mundur diri. Saya jalan dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.